Apakah option itu? Ya, hari ini kita akan belajar dasar-dasar option. Mulai dari sejarah option. Pada mulanya adalah hak membeli dari hasil panen minyak zaitun. Hak yang diperdagangkan ini disebut dengan option. Jadi waktu itu ada petani zaitun menjual option kepada pedagang zaitun, di mana di sini nantinya ada dua pihak, yaitu petani sebagai option seller dan pedagang sebagai option buyer. Nah, saat panen tiba, jika hasil panennya bagus, maka pedagang mempunyai hak untuk membeli zaitun pada harga yang sudah disepakati. Dalam hal ini adalah harga strike price-nya. Sekalipun harga zaitun naik tinggi, tetap pedagang mempunyai hak untuk membeli zaitun pada harga yang sudah disepakati sebelumnya. Ya, jadi misalkan ternyata disepakati harganya $30, kemudian ternyata zaitunnya hasilnya bagus dan harga di pasaran bisa $70, maka pedagang tetap mempunyai hak untuk membeli zaitun di harga $30 karena sebelumnya pedagang sudah mempunyai option yang dibeli dari petani. Oke. Nah, tapi jika saat panen tiba, jika hasil panennya buruk dan kualitas zaitunnya jelek, maka harga zaitunnya jatuh, katakanlah di bawah $10. Maka si pedagang tadi tidak akan menggunakan hak optionnya untuk membeli zaitun. Bahkan option yang dipegang oleh pedagang tadi mungkin tidak laku dijual ke orang lain. Nah, artinya pedagang merugi, tetapi petaninya untung karena petaninya menjual optionnya atau menjual kontraknya. Oke. Nah, jadi dalam perkembangannya itu option itu ya dapat diperdagangkan. Di sini ada dua pihak, yaitu option seller dan option buyer, di mana option buyer adalah pedagang, option sellernya adalah petani. Nah, dalam hal ini kita hanya jual beli optionnya saja. Ya, kesimpulannya adalah ada dua pelaku nih ya, ada option seller dan ada option buyer, di mana petani sebagai option seller dan pedagang sebagai option buyernya, di mana option seller mempunyai kewajiban dan harus melaksanakan kewajibannya jika pedagang mengklaim haknya. Ya, dalam hal ini mengklaim itu artinya melakukan exercise. Nah, option buyer mempunyai hak. Hak ini bisa dipakai atau tidak. Jika harga zaitunnya naik tinggi, maka option buyer boleh melakukan exercise optionnya untuk membeli zaitun dengan harga yang lebih rendah, yaitu harga strike pada option tersebut. Ya. Nah, kemudian berkembanglah pada option modern. Nah, mulai tahun 73, option ini mulai ramai diperdagangkan. Waktu itu baru ada 900-an lot saja, dan kemudian berkembang menjadi 2,8 miliar lot per hari di tahun 2007, dan optionnya yang ditransaksikan itu menggunakan macam-macam underlying, bukan lagi zaitun di waktu zaman dulu, tetapi sudah banyak underlyingnya, misalnya option pada saham, option pada bond, option pada ETF, pada komoditi dan lain-lainnya. Ya, ini adalah sejarah option ya. Dan pusat option di dunia ini adanya di CBOE. Ini bursa besar sekali. Oke. Ya, jadi intinya adalah option itu adalah kontrak ya, kontrak yang diperjualbelikan, dan dalam perkembangannya nanti ada put option juga ya. Jadi memiliki ya atau buy put ya, memiliki atau kita membeli, buy put option artinya kita punya hak jual. Pemegang put option mempunyai hak jual pada harga strike. Ya, dan ini berlaku sampai dengan expiry-nya. Jadi option itu adalah jangka waktunya, ada jangka waktunya, ada expiry-nya. Nah, sedangkan menjual put option atau sell put option mempunyai kewajiban. Kewajiban apa? Pemegang sell put option mempunyai kewajiban membeli harga pada harga strike, ya, membeli saham pada harga strike, dan ini berlaku sampai dengan expiry. Kemudian
di sisi lain yaitu call, ya, memiliki atau pemegang call option, ya, option buyer mempunyai hak untuk membeli saham pada harga strike, dan ini berlaku sampai dengan expiry. Di sisi lain, si penjual call option atau option seller mempunyai kewajiban menjual saham pada harga strike dan berlaku sampai dengan expiry. Nah, saya percaya Anda ini masih bingung ya saat ini. Nggak apa-apa, saya akan jelaskan lebih detail berikutnya. Oke, ya ingat ya. Jadi option ini adalah kontrak yang diperjualbelikan. Ada put, ada call, ada option buyer, dan ada option seller. Itu dulu intinya. Ya, jadi ada put, ada call, ada pembeli, dan ada penjual. Dan juga ada strike price, dan ada juga jangka waktu, yaitu expiry. Oke? Ya, nah kemudian underlying option itu macam-macam. Ya, jadi option itu adalah turunan dari sesuatu. Sesuatu itu disebut underlying. Dan underlying itu macam-macam. Bisa saham, bisa future, bisa forex, bisa ETF, bisa lain-lain. Ya, bisa indeks, itu loh. Jadi yang sering dipakai biasanya adalah stock, future, ataupun indeks option. Ya, itu yang sering dipakai. Nah, peluang option itu apa? Option itu mempunyai peluang pada saat market atau saham sedang trending up, sedang naik ini, kita mempunyai peluang profit. Nah, termasuk juga kita mempunyai peluang profit manakala underlying atau sahamnya sedang turun. Termasuk kita mempunyai peluang manakala si sahamnya sedang sideways. Wah, Pak, enak sekali ya. Naik untung, turun untung, sideways pun untung. Oh, tidak. Pilih salah satu, tidak bisa ketiga-tiganya. Ya, pilih salah satu. Jadi pada saat naik kita bisa mengambil katakanlah beli call option, pada saat saham turun kita punya posisi beli put option, tapi pada saat sideways kita menggunakan strategi sideways yang akan saya terangkan di video ini juga. Oke, nah contohnya ini, misalkan ini adalah saham ya, nama sahamnya Microsoft, simbolnya MSFT. Oke, si Microsoft ini ternyata uptrend. Oh, uptrend ya. Maka kita menggunakan apa? Menggunakan strategi atau buy call yang trending up. Ya, kalau kita buy call, maka uptrendnya win. Jadi kita bisa menangkap peluang ketika dia sedang uptrend, yaitu dengan cara membeli call option. Ketika prediksinya benar, maka ketika ketika saham Microsoftnya ini naik, maka call optionnya akan mengalami keuntungan atau profit. Ya. Kemudian juga misalkan ini saham Tesla, saham Teslanya sedang downtrend ya, downtrend, oke. Apa yang kita lakukan? Ya, kalau kita prediksi bahwa Tesla ini akan downtrend, kita beli put option, ya, maka strategi downtrendnya atau put optionnya akan menang atau win. Termasuk juga sideways. Nah, ini sideways kan, ini dalam periode tertentu bisa saja sebuah saham misalnya Microsoft sideways ya. Ini sideways bolak-balik. Lalu apa yang kita lakukan? Ya, kita lakukan adalah menggunakan strategi sideways. Kita pasang batas atas dan kita pasang batas bawah sepanjang ya tidak tabrak atas dan tidak tabrak batas bawah. Strategi sideways-nya akan win atau akan profit. Ya, jadi ada 3 nih peluang untuk option, yaitu waktu uptrend, waktu downtrend, dan waktu sideways ya. Berbeda dengan saham. Kalau saham ini ada yang hanya uptrend saja waktu profit, ya, ada juga yang bisa dua arah, uptrend dan downtrend, ya. Tetapi saham tidak akan profit jika sideways. Jadi kalau sideways beli berapa, kemudian disimpan berapa lama dan kembali ke titik asal, maka saham tidak akan profit ya dibandingkan dengan option. Kalau option ini ada strategi sideways, manakala sahamnya sideways, maka optionnya bisa profit. Nah, detailnya nanti akan saya jelaskan pada video ini juga. Oke, saya lanjut ya. Misalkan mempunyai uang $1.400. Pertanyaannya adalah pilih trading saham atau option. Ya, mempunyai uang $1.400, pilih trading saham atau option. Nah, ini penjelasannya ya. Jika kita menebak saham Microsoft ya, jika kita menebak saham Microsoft akan naik $10 dalam tempo 2 minggu, pilih trading saham atau option ya. Jadi kalau sahamnya ini kita tebak naik $10 dalam 2 minggu, kita pilih mana nih? Pilih
trading saham atau option. Ya, kalau saham ini kita tinggal beli, klik di kolom as, ya anggap saja beli di harga $140 per lembarnya, ya oke. Jadi kalau buy stock dengan modal 1.400 ini kita mendapat saham Microsoft sebanyak 10 lembar, ya oke. Dan jika harga saham Microsoft ini naik $10, maka akan mendapatkan profit berapa? Ya, betul sekali. Mendapatkan profit 10 kali 10, yaitu $100, di mana $100 ini adalah 7%, ya. Karena modalnya adalah 1.400. Jadi profit 7%, ya. Ini kalau beli saham, ya, buy stock. Bagaimana dengan misalnya buy option? Dalam hal ini adalah call option, ya. Nah, kalau call option, misalkan saya pilih di sini strike 41 yang expiry-nya tanggal 11 Oktober. Hari ini tanggal 22 September, ya. Jadi kalau saya beli, katakan hari Senin besok saya beli, ya masih ada waktu kan. Kita prediksi dalam waktu kira-kira 2 minggu harga saham Microsoft naik $10, maka saya beli call option strike 141 dengan harga ini 1,86 ini per lembar. Kalau per lotnya itu berarti $186 ini per lotnya. Dan saya membelinya adalah 7 lot, ya. Jadi kalau saya beli 7 lot, 7 dikali 186 sama dengan 1.300. Jadi saya hanya menggunakan modal lebih dikit, yaitu hanya $1.300, ya. Dan jika saham Microsoft-nya naik $10, ya katakan dalam beberapa hari lah, katakan seminggu setelah saya beli optionnya, kemudian saham Microsoft terbang naik $10, maka berapa profitnya? Ya, ingat di sini saya punya 7 lot, ya. 7 dikali 10, ya. 10-nya apa? $10 karena Microsoft naik $10. Kemudian kali 40. 40-nya apa nih Pak Tatang? 40-nya ini delta. Apa artinya delta? Delta itu adalah setiap kenaikan $1-nya Microsoft, maka nilai option ini berubah sebesar 0,4 atau per lotnya berubah sebesar $40, ya. Nah, Microsoft ini kan naik $10, berarti kita mendapatkan profit yaitu, ya, 10 kali delta. Deltanya kalau satu lot itu adalah 40, ya. Berarti profitnya adalah 7 dikali 10 dikali 40. Wah, ini profitnya 2.800. Sedangkan modalnya berapa tadi? Modalnya adalah 1.400 kan? Berarti kalau dihitung dari modal, kita mendapatkan profit 200%. Ya, Pak Tatang tolong jangan cepat-cepat. Oh, ini adalah basic sekali. Ya, jika Anda ingin lebih lanjut, nanti Anda bisa kelas di workshopnya. Ya, tapi inilah basic. Ya, saya tidak terangkan ini lebih lanjut. Ya, karena ini bukan merupakan satu jurus. Ya, ini ada merupakan satu bayangan, gambaran option itu apa. Ya, jadi pilih mana nih? Pilih saham atau option. Sama-sama modalnya 1.400. Ya, jika Anda trading saham, ya jika sama-sama naik, Microsoft-nya naik $10, oke, yang mana saham itu profit 7%, sementara kalau menggunakan option profitnya 200%. Kalau ingin profit 7%, modalnya nggak usah 1.400, ya kalau untuk option, ya. Ya toh, bayangkan 7% dibandingkan 200%, ini kan puluhan kali lipat nih. Bedanya ratusan persen. Berapa kali lipatnya? Ya, oke. Nah, saya akan terangkan lebih lanjut, ya, boleh ya. Oke, misalkan begini Bapak Ibu sekalian. Kita menebak, ya, ini adalah sebuah saham Microsoft, ya. Kita prediksilah, katakan dalam tempo 2 bulan mendatang, lihat dari trendingnya ini, polanya kemungkinan besar Microsoft akan naik lagi, yaitu prediksinya, ya. Lalu apa yang kita lakukan? Ya, saya langsung aja ke platform tradingnya, ya, supaya lebih jelas. Ya, ini ada chartnya dari Microsoft, ya, MSFT simbolnya. Jadi kalau kita tebak, katakanlah 3 bulan mendatang, saham Microsoft ini akan semakin naik lagi karena di sini kelihatan uptrend kan. Oke. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Jadi ini adalah platform trading Thinkorswim, ya. Thinkorswim ini adalah tempat untuk belajar trading option. Jadi kalau Anda tidak punya account Thinkorswim, Anda belajar apa, ya? Ada menu namanya risk profile, ya. Oke. Nah, kalau kita beli saham, ya, beli saham, katanya buy stock, ya. Klik di kolom as, oke.
Katakan kita beli 100 lembar. Lalu grafiknya seperti apa? Ini adalah grafik resiko. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah jika saham Microsoft-nya naik, jadi ini adalah harga saham ini, ya makin naik itu makin ke kanan, ya makin tinggi, makin naiknya makin tinggi itu makin ke kanan, maka profit. Pak, tahu profitnya dari mana? Ini, angka 0 ini adalah BEP-nya, ya batas nolnya di sini, saham Microsoft-nya sekarang ada di sini. Jika sahamnya naik, maka di atas 0 atau plus profitnya, berarti profit. Oke? Ya, ini adalah grafik risiko dari saham. Ya, kalau ternyata sahamnya turun, maka merugi. Ya, taunya dari mana? Karena di bawah 0. Oke, Anda perhatikan sini di bawah 0 ya. Betul ya. Ini adalah grafik risiko atau risk profile dari buy stock. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya saya buy call ya. Misalkan saya buy call, kalau kita trading option ini kita ada namanya expiry ini. Ya, ini adalah jangka waktu. Ya, kita pilih katakanlah yang 11 Oktober, oke, ini. Ya, kemudian kita pilih let's say yang strike-nya adalah misalkan 141, ya, modalnya sekitar 186, ya, $186 per lotnya. Kita klik di sini, berarti ini adalah buy. Anda lihat buy call option strike 141. Ya, call option ini expiry sampai dengan tanggal 11 Oktober. Nah, gambar risk profile-nya adalah ini. Nah, oke. Siapa di sini yang sudah pernah belajar option tetapi baru lihat gambar seperti ini? Ini penting. Ya, cara membacanya bagaimana nih? Begini, kalau saham Microsoft-nya naik, ya, sebelum expiry, sebelum 11 Oktober dan naik kencang, katakanlah naik $10 menjadi 149, dari 139 menjadi 149 ke sini, maka profit. Ya, kenapa? Karena dia berada di atas 0, betul ya? Pak, ini apa garisnya nih? Ada dua kan? Garis hitam dan garis ungu. Ya, hitam ini adalah posisi buy call pada saat expiry. Ya, kemudian garis ungunya apa nih? Ini pada saat sekarang. Ya, nanti kalau pada expiry akan nempel di sini. Ya, jadi inilah buy call. Sering sekali oleh guru-guru option dijual dengan cara marketing gimmick. Ya, resikonya terbatas. Ini resikonya adalah hanya sekitar $193 di sini. Kalau Anda ingin melanjutkan belajar option gratis, langkah-langkahnya adalah subscribe video YouTube-nya, kunjungi situs dewatrading.net, akses menu blog, kemudian register dan login. Setelah itu Anda bebas akses video belajar option gratis. Selamat mencoba. Salam dari Dewa Trading 081 888 9399.